Pada tahun 2017, 4.058 anak Indonesia dijadikan alat promosi oleh Djarum melalui audisi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis yang diselenggarakan sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak 2008, jumlah peserta Djarum Beasiswa Bulu Tangkis terus meningkat sampai 10 kali lipat. Namun, nyatanya penerima beasiswa tidak sebanding dengan meningkatnya peserta audisi. Tahun 2018, audisi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis dilakukan di 8 kota berbeda untuk menjaring lebih banyak lagi anak-anak Indonesia untuk mengikuti audisi. Ini artinya, makin banyak anak-anak yang diperalat untuk mempromosikan merek Djarum. Tidak perlu bayar pajak reklame atau sewa videotron. Cukup bermodalkan kaos yang dibagikan secara gratis, merek Djarum dapat dipromosikan secara cuma-cuma. Kesimpulan saya satu, mereka mengeksploitasi anak-anak. Ini sebenarnya adalah sebuah bentuk penggunaan anak-anak bagi sebuah promosi produk yang sangat berbahaya untuk anak-anak, yaitu rokok. Tapi anak-anak ini sendiri digunakan sebagai alat peraga. Mereka harus memakai kaos yang tulisan logo Djarumnya besar sekali. Jadi ini justru anak-anak menjadi media promosi bagi rokok. Anak yang semestinya dilindungi dari zat adiktif rokok yang berbahaya, malah dijadikan media promosi merek Djarum dalam audisi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis. Selama audisi, anak-anak juga dikepung oleh logo dan corak warna khas merek Djarum. Anak itu sangat reseptif. Alam berpikir kita itu kayak sponge, anak-anak kecil ya. Kalau dia masuk ke dalam wadah cairan minyak goreng, dia menjadi sponge berisi minyak goreng. Dia dimasukin ke wadah yang isinya air kelapa, dia menjadi sponge isinya air kelapa. Jadi sangat mudah sekali untuk disugesti. Ketika ada orang berbuat baik, memberikan sesuatu banyak banget, memberikan beasiswa, memberikan kaos, terus ada games-games lucu, berarti orang tersebut adalah baik. Ketika mereka baik, maka mereka kemudian harus kita temenin. Nah, ketika kemudian mereka nggak bisa melihat bahwa itu adalah rokok yang sebenarnya adalah zat adiktif, itu yang sebenarnya mengkhawatirkan. Tinggal nunggu waktunya aja, kapan itu terpicu keluar momennya, dan mereka akan membeli produk tersebut. Itu satu bentuk eksploitasi sebenarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada dugaan unsur eksploitasi anak secara ekonomi karena memanfaatkan tubuh anak di bawah usia 18 tahun untuk promosi logo dan brand image yang sama dengan produk rokok Djarum. Mereka harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Jangan sampai memperalat anak-anak ini untuk kepentingan bisnis mereka. Sesudah kami menerima laporan, kami menindaklanjuti dengan mengirim 2 orang staf kami ke lokasi pelaksanaan audisi yang saat itu sudah akan mencapai final di daerah Kudus. Dan pada kenyataannya memang kita melihat terjadi sebuah pelanggaran, khususnya di Undang-Undang 35 2014 dan PP 109 tahun 2012. Pada tanggal 2 November 2018, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan tata peraturan yang ada, penggunaan logo itu tidak dibenarkan. Maka ke depan kami berikan kesempatan pada Djarum untuk memperbaiki. Yang kita rekomendasikan, menghilangkan unsur-unsur yang terjadi adanya pelanggaran. Salah satunya penggunaan anak sebagai media promosi. Yang kedua, menurunkan atributisasi yang sangat erat kaitannya dengan denormalisasi produk. Djarum mengabaikan peringatan KPAI yang merupakan lembaga negara yang mengawasi implementasi perlindungan anak di Indonesia. Audisi di Bandung 28-29 Juli 2019, anak-anak tetap dijadikan media promosi logo dan brand image Djarum. Jadi pada tanggal 1 Agustus kami mengundang secara formal keseluruhan kementerian yang akan terkait di sana. Dari KPPA sendiri, kemudian dari PMK, dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, ada juga BPOM, dan tentu saja Kemenpora. Akhirnya keluar 6 butir kesepakatan. Forum tersebut menyepakati bahwa audisi silakan dilanjutkan. Tetapi hal-hal yang
terkait dengan denormalisasi dan eksploitasinya tentu harus dihilangkan. Namun pada tanggal 8 September, Menpora mengabaikan kesepakatan sebelumnya dan menyatakan tidak ada eksploitasi anak dalam audisi Jarum. Kami sudah melihat, mendalami bahwa tidak ada soal-soal yang terkait dengan eksploitasi anak. Pada tanggal 21 Agustus dan 5 September 2019, Kemenko Polhukam mengadakan rapat membahas dugaan eksploitasi anak pada audisi Jarum atas permintaan PB Jarum. Padahal, secara struktural, permasalahan ini harusnya dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Sayangnya, rapat ini tidak menemukan kesepakatan apapun. Audisi badminton tetap berlangsung sampai selesai. Di Purwokerto, Karanganyar, Surabaya, peserta tidak lagi mengenakan kaos dengan logo dan brand image Jarum. Nama kegiatan juga sudah berubah menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 tanpa kata Jarum. Namun, tidak benar-benar bersih. Masih ditemukan logo dan brand image Jarum di beberapa tempat. Pertemuan KPAI dengan PB Jarum yang dimediasi oleh Menpora pada 12 September 2019 menyepakati bahwa audisi terus berlangsung dengan nama baru tanpa logo, merek, dan brand image Jarum. Pada tanggal 12 September, Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, mendatangi PB Jarum di Kudus. Tidak ada pemanfaatan dari sisi apapun terhadap anak itu. Justru di sini adalah bagaimana mengeksploitasi kemampuan untuk menjadi seorang juara. Baru-baru ini, tepatnya 6 Februari 2020, kepada media, Yopi Rosimin, Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation, mengatakan audisi tetap digelar pada tahun 2020 dengan nama resmi Audisi Umum Bulu Tangkis PB Jarum 2020. Tetap menggunakan logo Jarum dan akan menghentikan audisi kalau nanti ditegur lagi oleh otoritas yang berwenang. Kita semua adalah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dan di situ berarti bukan hanya tanggung jawab negara saja, tapi masyarakat juga termasuk industri, termasuk PB Jarum harus juga mendukung hak anak ini, tidak dengan memanfaatkan promosi ataupun pemaparan iklan pada tubuh anak-anak dan seolah anak menjadi iklan berjalan begitu. Ini kan seperti dibenturkan antara kepentingan olahraga dengan pelanggaran hak anak. Bahwa anak tidak boleh dieksploitasi, anak tidak boleh diperalat untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan keadaan kesehatan dari anak-anak itu sendiri. Karena itulah PP 59 tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak menjamin bahwa pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak diantaranya adalah pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.